Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Permata yang berbahagia, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kita ya yang membangun rumah tangga itu tujuannya untuk berpisah. Sama, tidak ada juga ya di dunia ini, terutama di Indonesia, bagi seorang muslim dan muslimah ketika mereka sudah berazam membangun rumah tangga, bertekad untuk membangun rumah tangga, kemudian memiliki tujuan untuk berpisah. Saya yakin sekali 100% bahwa ketika menikah maka pasti punya tujuan yang Allah suka gitu. Tujuan yang baik. Apa tujuannya dalam rumah tangga? Biasanya kan pengen masuk surga bareng, gitu kan ya. Pengen satu visi, satu misi, ya beribadah kepada Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keturunan yang solih dan solihah, yang bisa mendoakan dikala kita sudah tidak ada, tapi terkadang perpisahan itu akhirnya terjadi. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Ya. Maka kita belajar, ya, banyaknya kasus teman-teman di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, baik itu kasus talak. Talak itu adalah perceraian, seorang suami menceraikan istrinya, atau khulu, yaitu gugat cerai dari pihak istri, ataupun masalah-masalah lainnya dalam dunia rumah tangga. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang apa itu talak dan apa itu khulu, sehingga kita bisa lebih memahami lagi ya tentang sebenarnya ada apa sih di dalam agama kita, bagaimana agama kita mengatur ya semua yang ada di dunia ini, ya terutama dalam masalah fikih rumah tangga. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita ini sebenarnya punya musuh, ya, tapi musuhnya nggak kelihatan. Siapa musuh kita, teman-teman? Boleh ditulis, coba saya lihat. Siapa? Diri sendiri ya. Selain diri sendiri siapa? Boleh ditulis, boleh dibuka mic-nya. Musuh kita adalah syaitan, ya kan? Itu kan musuh kita. Iblis, ya. Mereka itu akan terus-menerus berusaha menghancurkan keluarga kaum muslimin dan melulantakan bahtera pernikahan hingga tenggelam di lautan. Subhanallah. Segala cara ya akan iblis dan setan lakukan agar pernikahan itu berujung pada perpisahan. Dan mereka, Masya Allah ya, ini iblis dan setan itu kan ciptaannya Allah ya, makhluknya Allah. Hanya mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu punya pasukan, ya, punya tentara. Dan setiap pasukan dan tentara iblis dan setan itu, teman-teman, karena iblis itu adalah dedengkotnya setan. Ya, setan itu berarti tentaranya. Mereka itu punya janji. Nah, janjinya mereka adalah ingin memporak-porandakan, menghancurkan keluarga kaum muslimin. Ya, maka dari itu teman-teman, di antara mereka akan membanggakan ya salah satu di antara mereka yang berhasil menjadikan rumah tangga kaum muslimin itu berantakan, bercerai gitu ya.
Sampai-sampai Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis itu menempatkan singgasananya di atas air. Summa yab'asu sarayahu. Kemudian dia mengutus pasukan dan prajuritnya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Kemudian ya, setan atau iblis yang paling dekat kedudukannya, yang dibangga-banggakan, itu yang paling mampu menggoda dengan fitnah. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Maka di antara mereka ada yang mendatangi pemimpin dari kalangan iblis dan syaitan. Mereka mengatakan fa'altu kadza wa kadza. Ya, fayaqulu ma sana'ta syai'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imratihi. Kemudian kata setannya, aku sudah mengganggu anak Bani Adam yang tadinya mau baca Al-Quran jadi nggak baca Al-Quran, ya. Yang tadinya lagi sholat keinget jemuran, yang tadinya mau sedekah aku ganggu jadi nggak jadi sedekah, nggak jadi infak. Aku takut-takuti kalau nanti banyak sedekah jadi fakir. Nah, itu kan mereka mengganggu kita anak Bani Adam. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, aku juga sudah menjalankan tugasnya. Apa yang sudah kamu jalankan? Maka di antara iblis atau setan ibu-ibu, dia bilang bahwa aku sudah berhasil menceraikan antara suami dan istri. Maka kemudian ya iblis itu pemimpinnya setan mengajak setan yang sudah berhasil menceraikan suami istri ini ya untuk duduk di dekatnya dan dikatakan kepadanya, engkau sebaik-baik setan, gitu. Subhanallah teman-teman. Ya, jadi memang setan dan iblis itu kerjaannya mengganggu anak Bani Adam. Maka dari itu di dalam agama kita kalau ada sebuah problem dalam kasus-kasus rumah tangga, maka perceraian ini adalah jalur terakhir, ya. Jadi bukan jalur pertama, tapi jalur terakhir. Karena nanti biasanya kalau ada sebuah masalah dalam rumah tangga itu suami istri didudukkan dulu, baru kemudian diingatkan kembali tentang apa sih sebenarnya misalnya sifat baik dari pasangan kalian tuh apa saja, ya. Jangan diingat-ingat sifat buruknya. Kemungkinan jikalau ada yang tidak disukai, maka ya itu adalah baik untuk kalian. Biasanya begitu. Karena kami waktu itu juga pernah ya didatangi oleh suami istri yang hampir saja bercerai. Maka ketika itu ya kami berusaha menasehati bahwa coba diingat-ingat lagi ya kebaikan pasangan kalian tuh apa, ditulis ya mana yang lebih banyak kebaikannya atau keburukannya ya. Kemudian setelah itu kalaupun misalnya masih bisa dimaafkan kesalahan pasangannya, silahkan dimaafkan ya. Jadi memang harus ada teman-teman ya, subhanallah, orang ketiga, maksudnya dalam masalah ini orang yang menasehati suami istri yang hampir saja ingin bercerai ya. Karena ibaratnya itu ada sebuah mobil mau jatuh ke jurang gitu, sedikit lagi ya, terus tiba-tiba ada bantuan tuh datang ya, Masya Allah. Nah itu akhirnya alhamdulillah mobilnya nggak jadi terjatuh gitu. Nah itu dia. Jadi memang harus ada ya, Masya Allah, pihak ketiga ini yang berusaha untuk menasehati pasangan ini ya agar tidak sampai ke perceraian gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya, subhanallah, banyak sekali kasus-kasus perceraian itu disebabkan diantaranya karena kesalahan pasangan dalam melakukan perselingkuhan. Yaitu kasusnya banyak banget teman-teman. Ya kemarin saya di Jakarta juga ada yang ketika Safari Dakwah ada yang curhat juga ya, bahwa ternyata dia telah disakiti oleh pasangannya ya karena pasangannya tergoda dengan perempuan yang mengambil suaminya gitu ya. Subhanallah, maka dari itu teman-teman ya, kita tidak pernah mengharapkan adanya perceraian dalam pernikahan kita, tapi jikalau itu memang terjadi, maka kita harus belajar kembali apa itu talak dan apa itu khulu ya, agar nanti tidak sampai ya terjebak dalam masalah dosa ya. Karena subhanallah, pernikahan itu adalah ibadah dan ibadah itu harus disertai dengan ilmu
Dulu pada zaman Nabi kita Muhammad SAW ya, itu pun sempat ya ada istrinya Rasulullah SAW yang akan cerai oleh Rasulullah SAW ya, dulu zaman dulu kala ya, karena beliau punya sebuah sifat ya, yang sifatnya itu kurang baik, yang ngompor-ngomporin istri-istri yang lain untuk meminta jatah lebih dari Nabi kita Muhammad SAW ya, yaitu Ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Maka ketika itu Jibril datang teman-teman menemui Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, raji' Hafsah. Wahai Nabi Muhammad, kembalilah kepada Hafsah. Ya, dirujuk lagi. Kenapa? Fa innaha sawwama. Kata Jibril, Hafsah itu dia adalah seorang perempuan yang rajin berpuasa, qawwama, yang rajin salat malam. Wa innaha zaujatuka fil jannah. Kata Jibril ya, bahwa Hafsah ini, wahai Rasulullah, itu adalah istrimu yang kelak akan menemanimu di dalam surga. Akhirnya Rasulullah SAW rujuk kembali dengan Ibunda Hafsah teman-teman, alhamdulillah ya, dan tidak jadi untuk bercerai, Masya Allah ya. Nah itu pun sekelas rumah tangga Rasulullah pernah terjadi badai seperti itu gitu ya, Masya Allah. Bagaimana dengan kita yang masih jauh dari sifat baginda Rasulullah SAW. Baik, sekarang kita belajar teman-teman apa itu talak ya. Jadi talak teman-teman menurut bahasa itu artinya adalah ikatan. Diambil dari kata itlaq ya, yang artinya adalah melepaskan. Jadi talak itu melepaskan ikatan ya. Dan di dalam agama kita ini ada beberapa hukum yang berkaitan dengan talak ya. Yang pertama, talak itu bisa menjadi wajib ya manakala terjadi pertikaian antara suami istri ya, dan qadhi mengutus ya dua hakam untuk melihat perkara mereka apa saja. Nah ini dia, berarti pihak ketiganya kan adalah para utusan qadhi ini ya, dan hakam melihat keduanya harus berpisah, maka suami harus mentalaknya, sudah nggak ada lagi jalan keluar ya. Dan ini adalah perkataan jumhur ulama. Jadi nanti memang ada talak yang suami itu harus mentalak istrinya gitu ya. Dan itu yang memerintahkan adalah qadhi. Dan kadang juga talak ini bersifat sunnah. Ya, kapan bersifat sunnah? Ketika ada seorang istri, dia lalai untuk menunaikan haknya Allah yang diwajibkan atasnya. Tapi ketika istri ini dinasehati, dia mau balik lagi. Nah, maka istri ini boleh ditalak oleh suaminya atau boleh dipertahankan. Karena istri ini masih mau untuk dididik gitu ya. Dan talak bisa menjadi makruh teman-teman kalau tidak ada sebab. Ya, jadi ujuk-ujuk ya tiba-tiba kok suami menceraikan istrinya. Nah, ini tuh hukumnya kata jumhur ulama makruh ya, karena di dalam agama kita itu sejatinya talak itu bukan sesuatu yang harus langsung dijatuhkan gitu, tapi harus ada sebabnya dulu seperti apa. Kemudian yang keempat teman-teman, talak atau perceraian itu bisa menjadi haram manakala, ini harus kita ketahui, manakala talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istri yang sedang haid. Jadi nggak boleh ya teman-teman, istri sedang haid itu nggak boleh ditalak. Kalau istri sedang hamil boleh nggak ditalak? Boleh. Idahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Tapi kalau sedang haid, maka dia tidak boleh ditalak, tidak boleh dicerai. Ya, baik. Kemudian ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, teman-teman. Dan ini harus kita ketahui bersama. Ya minimal kalau misalnya suatu hari ada teman kita yang tanya gitu ya, maka kita udah tahu ilmunya. Ya seperti apa ilmunya? Yang pertama diantaranya adanya suami istri gitu ya, yang sah. Jadi suami istri ini bukan kumpul kebo gitu ya, bukan melakukan hubungan yang tidak sah gitu ya, tapi memang mereka sudah menikah sebelumnya dengan sah, maka dalam hal ini boleh adanya perceraian ya. Tapi kalau misalnya yang kumpul kebo, tahu kumpul kebo nggak? Ikatan yang tidak sah. Nah, ikatan yang tidak sah ini namanya kumpul kebo. Ya itu nggak ada yang namanya perceraian, sudah harus dilepaskan dan bertaubat gitu ya. Karena memang ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya zina. Ya. Maka dari itu kalau talak itu berarti harus sah dulu.
Kasusnya adalah dia adalah seorang suami, dia adalah seorang istri, di mana mereka pernah menikah dalam ikatan janji yang sah, gitu ya. Baik, yang kedua, teman-teman, baik itu istri maupun suami, dia harus orang balik. Ya, tidak terjadi yang namanya talak itu kepada anak yang belum balik, itu nggak sah. Ya. Kemudian juga berakal, maka tidak akan terjadi juga talak. Ya, misalnya naudzubillah min dalik gitu ya, ada seorang suami mentalak istrinya yang gila gitu ya. Maka itu juga tidak boleh. Atau seorang suami dalam keadaan gila mentalak istrinya, ini juga tidak sah talaknya. Ya. Kemudian kata para ulama, ada juga yang tidak sah ya dalam mentalak. Di antaranya adalah ketika seorang suami dalam keadaan sakron. Sakron itu mabuk, teman-teman. Jadi kadang ya ketika ada seorang laki-laki yang dia sudah keterlaluan gitu ya, menenggak banyak minuman keras dan akhirnya mabuk, serta ketika dia berbicara kepada istrinya ya, misalnya aku telah menceraikanmu, maka sampai ke kodi perkaranya, biasanya kodi tidak mengizinkan. Maksudnya ini perkaranya batal gitu. Kenapa? Karena orang mabuk itu akalnya ketutup. Ya, berarti kan hampir mirip dengan orang gila. Ya. Kemudian talak juga tidak berlaku ketika ada seorang suami dipaksa ya oleh orang untuk mentalak istrinya. Jadi dalam keadaannya dipaksa. Harusnya dijatuhkan tanpa adanya paksaan gitu loh. Ya, karena ini berarti sifatnya harus sadar gitu ya. Dan juga teman-teman ya, talak orang yang marah, kata para ulama itu dibagi menjadi beberapa bagian. Dan misalnya ada tuh suami istri yang dia sedang bertengkar, kemudian salah satunya marah. Gitu. Nah itu tuh nanti terjadi nggak? Talaknya itu berlaku nggak? Maka kata para ulama, ada yang marah itu dia ketika marah, dia akalnya masih ada. Gitu ya. Dan dilakukan dengan sengaja. Maka dalam hal ini teman-teman, talaknya itu sampai atau terjadi talak ya, karena dia dalam alam bawah sadarnya juga dia tahu paham bahwa dia mentalak istrinya. Yang kedua adalah amarahnya sudah sampai puncaknya, di mana kesadarannya ya sudah tidak lagi istilahnya sudah tertutup gitu loh. Dia nggak tahu bahkan mengatakan apa kepada istrinya ya, yang terdengar oleh istrinya bahwa suaminya sudah mentalak. Maka dalam hal ini kata para ulama ya tidak berlaku ya. Kenapa? Karena tidak ada talak ya, dan pembebasan budak dalam iglak. Iglak tuh keadaannya tertutup. Jadi kalau marahnya sudah benar-benar marah gitu ya, tidak sadar, benar-benar dia karena terpancing keadaan gitu ya, maka harus benar-benar dipahami bahwa kalau memang benar-benar puncaknya marah kemudian dia berkata, dan setelah dia berkata dia mengakui bahwa aku tuh nggak sadar, berarti kita ambil dari dohirnya. Oh berarti dia memang tadi ketika mengatakan saya menceraikan engkau memang benar-benar nggak sadar ya. Dan kodi berhak untuk mengatakan bahwa perceraiannya tidak sah gitu ya. Kemudian ada juga talak dalam kondisi bercanda teman-teman. Nah ini ngeri nih ya. Kalau dalam kondisi bercanda jatuh talaknya. Kenapa? Karena kita itu nggak boleh ya bercanda dalam masalah talak, nggak boleh main-main. Jadi yang nggak boleh dalam main-main itu kata Rasulullah, salasu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka itu adalah sebuah kesungguhan. Dan main-mainannya pun, bercandanya pun dia sungguhan. Apa itu? Nikah ya, jadi pernikahan itu nggak boleh dibikin bercandaan. Tolak itu tadi perceraian, dan roj'ah serta rujuk. Ya, jadi kalau ada orang bercanda, ya aku mau menceraikan kamu ya, itu udah jatuh tuh. Ya, hati-hati, nggak boleh dijadikan bahan candaan, gitu ya. Baik, itu kalau ada kaitannya dengan suami ya. Tapi ada kaitannya dengan seorang istri ya. Di antaranya teman-teman, di antaranya adalah seorang istri yang mau ditalak ya. Dia harus istri yang dia tahu betul bahwa suaminya itu dengan sadar ya, dengan niat bahwa dia mentalaknya gitu. Jadi kalau masih kayak ragu dan lain sebagainya, lebih baik ditanyakan kepada kodi. Dan ini juga penting ya, karena banyak sekarang itu subhanallah teman-teman
Ya, saya kemarin baru ketemu sama jamaah, baru berjumpa dengan jamaah di salah satu masjid di Yogyakarta itu, ya, bahwa jamaah ini berkata kepada saya, "Ustazah, saya itu digantung sama suami saya." "Digantung gimana, Bu?" "Ya digantung, saya masih hidup, Bu." Katanya beliau, "Saya itu nggak dinafkahi, Ustazah, sama suami. Dicerai enggak, dinafkahi enggak," katanya gitu. Berarti kan digantung. Ya. Jadi bagaimana sikap saya gitu? Saya bilang, tanya dulu ke suami ibu kalau bisa, ya, posisi ibu itu sekarang seperti apa dalam dirinya. Kalau memang sampai suaminya itu bilang, "Aku sudah tidak lagi mau tinggal bersamamu, aku sudah tidak lagi mau melakukan hubungan badan denganmu," misalnya, atau "Aku ingin kembalikan kamu ke rumah ibumu," berarti itu jatuh talak. Karena lafaz talak itu ada dua, teman-teman. Ada lafaz talak yang sorry, ada lafaz talak yang tidak sorry. Apa itu sada lafaz talak yang sorry? Lafaz talak yang sorry itu adalah kalimat misalnya, "Aku," kata suaminya ya, "aku menceraikanmu." Nah, itu berarti lafaz talak yang sorry. Kalau lafaz talak yang tidak sorry, misalnya adalah kata sindiran. Ya, kata sindiran diantaranya contohnya tadi misalnya, "Aku kembalikan engkau kepada ibumu." Ah, itu tuh namanya lafaz talak yang tidak sorry. Tapi dalam hal ini teman-teman, para ulama sudah menjatuhkan talak walaupun itu tidak sorry jika suami punya niat untuk mentalak istrinya. Ya, jadi tanya lagi, memang benar mau mentalak istrinya atau enggak gitu. Kalau memang sudah punya niat mentalak istrinya, maka ini sudah jatuh talak gitu ya. Dan talak teman-teman dibagi menjadi dua. Ada talak roj'i, ada talak ba'in. Apa itu Ustazah talak roj'i? Talak roj'i itu adalah talak atau perceraian yang suaminya tuh bisa balik lagi gitu loh. Bisa balik lagi setelah istrinya menyelesaikan iddahnya. Ya. Atau pada masa iddah. Jadi boleh balik lagi ketika istrinya masih melaksanakan masa iddah tanpa harus memulai akad baru. Nah, ini juga termasuk kalau masa iddahnya masih ada, terus suaminya mau balik lagi, berarti nggak harus nikah lagi. Kalau talak bain itu udah talak selamanya itu ya, tidak dapat dirujuk kembali. Itu namanya talak bain. Jadi suami tidak berhak untuk rujuk dan gak bisa lagi sudah. Ya. Nah, teman-teman, ya, talak bain dan talak rujuk ini pasti semuanya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Talak rujuk, ya. Hikmahnya biasanya ya, ketika ada kesempatan suami ini untuk kembali kepada istrinya di masa iddahnya, ya, maka harapannya semoga suaminya ini bisa berubah sikapnya. Ya, bisa merubah sikapnya dia yang awalnya tidak baik kepada istrinya. Semoga ketika sudah ada talak ya, tapi talaknya talak roj'i, semoga Allah berikan hidayah, petunjuk dan bisa menjadi suami yang baik ya, Masya Allah. Lah talak bain apa? Talak bain itu kenapa tidak bisa balik Ustazah? Karena talak bain ini memang di dalam agama kita teman-teman, talak yang benar-benar misalnya seorang suami dia langsung mentalak istrinya 3 gitu ya, berarti kan dia sudah benar-benar nggak mau lagi gitu loh sama istrinya. Kapan talak bain ini bisa balik gitu ya? Ketika suami ini menemui istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain ya, tanpa ada paksaan. Maka biasanya dalam kasus ini boleh ya seorang suami balik lagi. Tapi kalau istrinya belum menikah dengan laki-laki lain teman-teman, maka seorang suami tidak boleh menikahi istrinya kembali. Gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam masalah talak, dalam masalah gugat cerai, karena memang talak ini sebenarnya perkara yang paling dibenci Allah. Ya, jadi Rasulullah mengatakan abghadul halalu ilallahi talak. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian. Ya, dan dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan apa? At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya.
Kata Allah, tolak itu atau talak itu dapat dirujuk 2 kali. Dan setelahnya boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf ya, atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf ya. Subhanallah teman-teman. Dan sebagaimana kita tahu bahwa di antara sebab-sebab perceraian itu banyak ya. Di antaranya apa? Misalnya adanya pertengkaran yang terus-menerus tanpa solusi. Ya, adanya pertengkaran yang tidak menemukan jalan keluar gitu ya. Terus adanya KDRT, nah itu juga masuk dalam bab talak atau khulu ya. Kemudian juga sudah tidak lagi memiliki persamaan visi misi ya. Misalnya yang satu maunya ke kanan, yang satu maunya ke kiri gitu ya. Dan talak ini teman-teman, perceraian ini pasti punya dampak yang tidak baik ya. Apa di antara dampaknya teman-teman? Ya, di antaranya yang pertama adalah dampaknya terhadap suami istri itu sendiri. Ya, di antaranya dari segi psikologi ya, pasti ada rasa sedih, rasa trauma ya, terutama bagi seorang istri kadang takut lagi untuk menikah ya, khawatir nanti akan terjadi seperti pernikahan yang pertama gitu ya. Dan yang kedua, misalnya seorang istri yang awalnya statusnya adalah bersuami kemudian jadi janda ya, belum lagi masalah ekonomi, misalnya awalnya seorang istri jadi tulang rusuk, jadi tulang punggung ya ketika sudah diceraikan oleh suaminya. Dan dampak bagi anak-anak teman-teman, pastinya anak-anak ini menjadi korban ya, dia kehilangan ayahnya, kemudian malu kepada teman-temannya ya kan. Jadi saya tuh pernah ya teman-teman punya pengalaman menghadiri sebuah pernikahan pasangan suami istri. Dan subhanallah, suami Ustaz Hanan beliau mengisi untuk khutbah nikahnya. Dan pasangan suami istri itu teman-teman, mereka sudah berpisah 10 tahun ya. Sudah berpisah 10 tahun, balik lagi ya. Tapi karena baliknya itu bukan masa iddah, maka harus ada akad baru gitu ya. Ketika saya mengobrol dengan mantan perempuannya ya, maka mantan perempuannya tuh beliau bilang ke saya, "Ustazah, kenapa saya mau balik lagi sama suami?" Kata beliau, di antaranya kata beliau ya, karena yang minta tuh anak saya gitu. Jadi anak saya tuh selalu dibully sama teman-temannya. Ketika misalnya ada kumpulan orang tua, tapi ayahnya nggak ada gitu loh. Ayahnya dia nggak ada. Maka dia tuh jadi malu sama teman-temannya gitu. Dan meminta ibunya untuk balik lagi gitu. Masya Allah ya. Subhanallah teman-teman. Begitulah ya, Masya Allah. Jika Allah sudah mentakdirkan untuk balik lagi, walaupun sudah terpisah 10 tahun ya tetap balik lagi. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, ini diantara dampaknya ya teman-teman. Nah, hikmahnya apa? Hikmah pasti kan ada tuh. Setiap perkara di dalam agama kita itu pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya untuk masalah talak ini teman-teman? Hikmahnya ya menjadi solusi terakhir agar tidak terjadi kedoliman dalam rumah tangga teman-teman. Ya, karena kalau zaman sekarang ya adanya banyak KDRT, kalau sudah nggak bisa lagi disatukan, ya kan? Akhirnya kalaupun misalnya harus tetap dipertahankan, malah istri yang jadi korban. Nah, ini kan sesuatu yang tidak baik juga. Maka di antara hikmah talak atau perceraian adalah menjadi solusi terakhir agar tidak terjadi kedoliman dalam rumah tangga, ya. Kemudian juga memberikan jalan keluar ya bagi pasangan yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya. Ya sudah nggak bisa lagi, mau digimanain lagi, gitu kan? Dan hikmahnya menjaga haknya anak-anak. Karena kalau perceraiannya itu sesuai dengan syariat, maka walaupun suami istri ini sudah bercerai teman-teman, tapi ayahnya anak-anak ini masih wajib dalam Islam ya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak. Jadi subhanallah di Indonesia ini banyak ya kejadian kalau ada suami istri sudah bercerai, ya kemudian anaknya itu sama ibunya, ya ayahnya nikah lagi sudah nggak ingat lagi, ya nggak ingat bahwa dia masih punya anak gitu ya. Padahal sebenarnya di dalam Islam ya, yang namanya laki-laki ketika dia bercerai dengan istrinya, maka dan punya anak dari
istrinya, ya, pernikahannya, maka dia harus tetap masih menafkahi anaknya yang ditinggal dengan istrinya, gitu ya. Baik, kemudian terakhir adalah masalah khulu, teman-teman. Apa itu khulu? Khulu itu adalah secara bahasa artinya melepas, ya. Dan secara istilahan, khulu itu adalah perceraian yang diminta oleh istri atau bahasa kita gugat cerai, ya. Dan biasanya kasus khulu ini seorang istri mengembalikan mahar, ya, mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya kepadanya ketika menikah dulu, ya. Dan biasanya di Indonesia ini kan maharnya apa? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, ibu-ibu biasanya gitu ya. Zaman dulu ya bu-ibu ya, kita ini mau maharnya itu seperangkat alat sholat, ya, Masya Allah. Nah, kalau ada di antara kaum muslimah yang melakukan khulu atau gugat cerai, maka dia harus mengembalikan maharnya. Dan ini juga Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Apa kata Allah? Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kamu khawatir bahwa keduanya itu suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, ya misalnya naudzubillah ya, misalnya seorang istri punya suaminya pemabuk, suaminya enggak sholat, suaminya itu suka membunuh, suka bermaksiat gitu ya, udah macam-macam lah, waliyadzubillah. Maka dia kan tidak bisa ya menjalankan hukum-hukumnya Allah gitu ya. Kalau istrinya sholat dimarahi misalnya ya, maka ini dalam hal ini boleh seorang istri untuk khulu, untuk gugat cerai. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjalankan hukum-hukumnya Allah, ya. Baik. Berarti kita sudah tahu bahwa ada khulu, ada talak. Kalau talak dari suami, kalau khulu dari istri. Kalau talak tidak harus ada tebusan, ya. Kalau khulu berarti harus ada tebusannya, itu maharnya dikembalikan. Kemudian kalau talak, teman-teman, itu ada talak roj'i, ya. Talak roj'i itu apa tadi? Ya, seorang suami bisa balik lagi ke istrinya selama istrinya masih dalam kondisi iddah, tanpa adanya pernikahan akad baru, ya. Tapi kalau dalam dalam khulu itu nggak ada, sudah. Ya, talaknya talak bain aja. Talak yang memang tidak bisa lagi dirujuk, gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan antara talak dan khulu. Ya. Baik, hikmahnya terakhir. Hikmahnya apa? Hikmah khulu itu, teman-teman, di antara hikmahnya adalah memberi solusi bagi istri yang terpaksa hidup dengan suami yang zalim kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua, apa hikmahnya? Menghindarkan istri dari berbuat dosa, durhaka kepada suaminya. Ya. Sudah tahu dia misalnya suaminya waliyadzubillah ya, dia berbuat maksiat kepada Allah, sudah dinasihati sama istrinya, tapi ternyata suaminya masih tetap berbuat maksiat. Ya, maka dari itu boleh seorang istri untuk khulu, ya, dengan pertimbangan yang sangat matang. Dan dalam masalah khulu ini, teman-teman, ya, sebelum bertindak, maka mintalah kepada Allah, istikharah dulu. Minta kepada Allah kebaikan, apa yang menurut Allah baik diikuti. Ya, karena nanti ujungnya tuh kan kita nggak tahu Allah kasih solusi yang seperti apa. Apakah mau dipertahankan atau mau dipisah gitu loh. Balikkan lagi kepada Allah, kembalikan lagi kepada Allah, dan kita terima apa yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada tanya jawab dan waktunya memungkinkan. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.